Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Reta Furia Yuniarsyah, Ailatu Parisa, Nur Hafidin, dan saya sendiri Muhammad Ryan Rahman akan membahas tentang managing project. Beberapa konten yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pentingnya manajemen proyek, yang kedua ada memilih proyek, yang ketiga adalah menetapkan nilai bisnis sistem informasi, yang keempat mengelola risiko proyek, yang kelima adalah contoh kasus. Kita mulai dari mengelola proyek. Pengertian manajemen proyek. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Jadi pada dasarnya manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. 1. Pentingnya manajemen proyek. Mengapa manajemen proyek sangat penting? Sistem informasi proyek memiliki kegagalan yang tinggi dalam hampir semua organisasi. Proyek sistem informasi memerlukan lebih banyak waktu dan uang untuk mengimplementasikannya. Manajemen proyek yang buruk yaitu manajemen yang biaya yang berlebih, keterlambatan waktu, terdapat keterbatasan teknis yang menghambat kinerja, dan kegagalan memperoleh manfaat. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi ini sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka yang membantu proyek manajer dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. 2. Memilih proyek. Perusahaan biasanya menghadapi berbagai proyek yang berbeda untuk memecahkan berbagai masalah dan meningkatkan kinerja. Terdapat jauh lebih banyak ide proyek sistem daripada sumber dayanya. Perusahaan harus untuk memilih dari kelompok-kelompok ini mana proyek yang menjanjikan manfaat terbesar bagi bisnisnya. Sangat jelas bahwa strategi bisnis perusahaan harus dikendalikan, terutama mengendalikan proses pemilihan proyeknya. Di sini dapat kita lihat dari struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategi perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Komite pengarah sistem informasi adalah kelompok manajemen senior yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoperasian sistem. 2. Penentuan arah pengembangan sistem informasi. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling banyak, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis mereka, dan di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana, alasan sistem, atau situasi saat ini, perkembangan baru yang harus dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana pelaksanaan, dan juga anggaran. Untuk mengembangkan rencana suatu sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Analisis strategis atau faktor keberhasilan kritis. Pendekatan berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil faktor keberhasilan kritis manajer, yaitu CSF. CSF dibentuk oleh industri, perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Kelemahan metode ini adalah tidak ada cara yang sangat ketat di mana CSF individu dapat digabungkan ke dalam pola perusahaan yang jelas. Selain itu, orang yang diwawancarai dan mewawancara sering menjadi bingung saat membedakan antara CSF individu dan organisasi. Lalu yang ketiga ada analisis portofolio. Setelah analisis strategis menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio persediaan semua proyek sistem informasi dan aset organisasi termasuk infrastruktur, kontak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan yang serupa dengan portofolio keuangan. Tentu saja yang paling diinginkan oleh perusahaan adalah sistem dengan manfaat yang tinggi dan risiko yang rendah. Ini menjanjikan tingkat pengembalian yang lebih awal dengan risiko yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada manfaat yang tinggi dengan risiko sistem yang tinggi.
Ini akan diperiksa. Selanjutnya ada manfaat yang rendah dengan resiko sistem yang tinggi. Sepenuhnya harus dihindari. Dan manfaat dengan rendah dengan resiko sistem yang rendah harus diperiksa kembali untuk kemungkinan membangun kembali atau diganti dengan sistem yang memiliki manfaat yang lebih tinggi. Dengan menggunakan analisis portofolio, manajemen akan dapat menentukan bauran yang optimal atas investasi risiko dengan imbalan bagi perusahaan mereka. Yang keempat ada model penilaian. Model penilaian ini berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria harus dipertimbangkan. Ini memberi bobot pada berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total bobotnya. Seperti semua teknik objektif, ada banyak penilaian kualitatif yang terlibat dalam penggunaan model penilaian. Model ini membutuhkan tenaga ahli yang memahami isu teknologinya. Materi selanjutnya mengenai menetapkan nilai sistem informasi. Bahkan jika sebuah proyek sistem mendukung tujuan strategis perusahaan dan memenuhi persyaratan informasi pengguna, maka perusahaan tersebut memerlukan investasi yang bagus untuk perusahaan tersebut. Nilai sistem dari perspektif keuangan pada dasarnya berkisar pada masalah pengembalian modal yang diinvestasikan. Apakah investasi sistem informasi tertentu menghasilkan keuntungan cukup untuk mengenarkan biayanya? Adapun poin penting dalam menentukan nilai suatu sistem dilihat dari yang pertama ada biaya sistem informasi dan manfaat. Beberapa biaya dan manfaat sistem yang lebih umum, manfaat berwujud itu dapat diukur dan diberi nilai moneter. Manfaat yang tak berwujud, seperti layanan pelanggan yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang disempurnakan, tidak dapat segera diukur, namun dapat menyebabkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Model penganggaran modal adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi pada proyek investasi modal jangka panjang. Metode penganggaran modal bergantung pada ukuran arus kas masuk dan keluar dari perusahaan. Proyek modal menghasilkan arus kas tersebut. Poin yang kedua adalah pilihan nyata dalam penetapan model. Beberapa proyek sistem informasi sangat tidak pasti, terutama investasi di bidang infrastruktur teknologi informasi. Aliran pendapatan masa depan mereka tidak jelas dan biaya di muka mereka tinggi. Model penetapan harga opsi sebenarnya menggunakan konsep valuasi opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Suatu pilihan pada dasarnya adalah hak, tapi bukan kewajiban, untuk bertindak di masa depan. Opsi panggilan biasa misalnya adalah opsi finansial di mana seorang membeli hak, tapi bukan kewajiban untuk membeli aset dasar, biasanya itu saham, dengan harga tetap atau strike price pada atau sebelum tanggal tertentu. Proyek sistem informasi nilai tersebut serupa dengan opsi saham, di mana pengeluaran awal untuk teknologi menciptakan hak, namun bukan kewajiban untuk memperoleh manfaat yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi lebih jauh, asalkan manajemen memiliki kebebasan untuk membatalkan, menunda, restart, atau memperluas proyeknya. Poin yang ketiga adalah batasan modal keuangan. Fokus tradisional pada aspek finansial dan teknis dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi tersebut. Banyak keputusan sistem informasi perusahaan investasi tidak mempertimbangkan secara memadai biaya dari gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih penggunaan akhir, dampak kurva belajar penggunaan terhadap sistem baru terhadap produktivitas, atau kebutuhan manajer waktu untuk menghabiskan waktu mengawasi perubahan sistem baru yang terkait. Manfaat seperti keputusan yang lebih tepat, waktu dari sistem baru, atau peningkatan pembelajaran dan keahlian karyawan mungkin juga diabaikan dalam analisis keuangan tradisional ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengelola resiko proyek. Yang pertama ada dimensi proyek.
Sistem berbeda dengan dramatis dalam ukuran, ruang lingkup, tingkat kerumitan, dan komponen organisasi dan teknis. Beberapa proyek pengembangan sistem lebih mungkin menciptakan masalah yang telah kita gambarkan sebelumnya, atau mengalami penundaan karena membawa resiko yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tingkat risiko dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur, dan tingkat keahlian teknis dari staf sistem informasi dan tim proyek. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama ada ukuran proyek. Kenapa hal ini mempengaruhi? Karena semakin besar proyek, seperti yang ditunjukkan oleh dolar yang dikeluarkan, kemudian ukuran staf implementasi, waktu yang dialokasikan untuk implementasi, dan jumlah organisasi yang terpengaruh, semakin besar resikonya. Kemudian struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada yang lain. Persyaratan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan. Kemudian yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Resiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mengendalikan faktor risiko. Berbagai manajemen proyek, pengumpulan kebutuhan dan metodologi perencanaan telah dikembangkan untuk kategori masalah implementasi yang spesifik. Strategi juga telah dirancang untuk memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang tepat selama masa implementasi dan untuk mengelola proses perubahan organisasi. Mengelola proyek dengan mengendalikan resiko, yaitu dengan beberapa cara yang berikut. Yang pertama, mengelola kompleksitas teknis. Tim harus berada di bawah kepemimpinan manajer dengan latar belakang teknis dan manajemen proyek yang kuat, dan anggota tim harus sangat berpengalaman. Kemudian yang kedua, alat perencanaan dan pengendalian itu formal, yaitu dengan dua metode yang paling umum digunakan untuk mendokumentasikan rencana proyek adalah dengan Bagan, Gantt, and Graphic Pattern. Bagan Gantt mencantumkan aktivitas proyek dan tanggal mulai dan selesai yang sesuai. Bagan PERT atau PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama tahun 1950 untuk mengelola program rudal kapal selam Polaris. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi perlawanan pengguna. Cara untuk mengendalikan resiko proyek yaitu dengan meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi perlawanan penggunaan, yaitu dengan alat integrasi eksternal yang terdiri dari cara untuk menghubungkan kerjasama pelaksana ke pengguna di tingkat organisasi. Kemudian yang ketiga ada perencanaan untuk organisasi. Karena tujuan sistem baru adalah untuk memperbaiki kinerja kerja, proyek sistem informasi harus secara eksplisit membahas cara-cara di mana organisasi akan berubah saat sistem baru dipasang, termasuk pemasangan intranet, extranet, dan aplikasi web. Untuk mengintegrasikan sistem dengan sukses dengan organisasi, penilaian dampak organisasi yang terdokumentasi secara menyeluruh dan terdokumentasi harus mendapat perhatian lebih dalam upaya pembangunan dan pengembangan. Contoh kasus. Pada kali ini kita ambil contoh kasus dari perusahaan Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru yang terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. PT Pertamina dengan pengalaman lebih dari 55 tahun, Pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknik yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir.
Berorientasi pada kepentingan pelanggan juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen Pertamina agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sejak didirikan 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Pada saat itu, penyelenggaraan negara mulai berjalan normal sesuai perang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia mulai menginvestasikan sumber-sumber pendapatan negara diantaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. PT Pertamina menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnis. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah dalam Pro-Recruitment System. Pro-Recruitment System adalah proses pemilihan sumber pemesanan dan perolehan barang dan jasa. Barang dan jasa ini biasanya diperoleh dari sumber luar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.